Rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah setiap dari kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah seseorang mati kecuali dalam keadaan beriman. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yastamil." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan menggunakannya. Maka Allah akan, dalam segi bahasa, maka Allah akan memakainya atau maka Allah akan menggunakannya. Para ulama menjelaskan makna dari yastamilhu, artinya adalah maksudnya maka Allah memberikannya kemudahan untuk beramal soleh, maka Allah memberikan kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan dan untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Maka dari sini kita lihat bahwasanya yang namanya taufik itu semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh, seseorang mungkin banyak yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan ilmunya, ada yang bangga dengan ilmu dan hartanya, namun sebagian juga ada yang bangga dengan amalan-amalannya. Dan perlu diketahui bahwasanya sesungguhnya seseorang bisa melakukan amalan itu bukan karena kekuatan dirinya, bukan karena ilmunya, tapi semua itu karena taufik dari Allah dan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang lebih pintar dari kita, lebih berilmu dari kita, atau bahkan otaknya bisa dikatakan lebih encang dari kita, namun mereka tidak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Banyak orang yang kekuatannya mungkin lebih kuat daripada kita, tapi tidak mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu, atau bahkan sholat 1 waktu saja tidak bisa. Waliyadzubillah. Maka apabila kita mendapatkan taufik dari Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi di masjid, apalagi tepat waktu, dan bisa melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla, bukan hanya sekedar dari kemampuan kita atau dari ilmu kita. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang ad-da'wah, efek buruk, dosa dan maksiat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang melihat dan memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan untuk masa depannya, yaitu untuk hari akhiratnya. Kita sudah menabung apa di hari akhirat, kita sudah bersiap apa untuk hari akhirat. Seandainya malam ini kita tidur kemudian tidak bangun lagi, maka sudah seberapa banyak tabungan kita untuk akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tanzur nafsun
Sudah berapa banyak tabungan kita untuk amalan-amalan di akhirat. Maka hari ini kita membahas tentang beberapa efek dosa dan maksiat, yang mana dosa dan maksiat itu memiliki efek buruk di dunia dan di akhirat yang bisa mengurangi tabungan-tabungan kita yang baik untuk di akhirat nanti. Karena seseorang apabila sudah bermaksiat kepada Allah kemudian belum bertobat kepadanya, maka Allah akan mempersulit kehidupannya di dunia, begitu juga kehidupannya di akhirat. Hari ini kita memasuki efek yang ke-28, yang kemarin kita sudah membahas tentang efek 27, 26 dan sebelumnya. Hari ini kita memasuki efek yang ke-28, bahwasanya maksiat memiliki efek buruk efek buruk bagi diri seorang hamba. Dan efek yang paling buruk dari maksiat adalah yang mana efeknya itu menuju ke hati. Efeknya menuju ke hati, sampai-sampai seseorang tidak mampu lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan efek buruk dosa dan maksiat yang ke-28 adalah annaha tud'ifu fil qalbi ta'zima Rabbi jalla jalaluhu. Sesungguhnya maksiat dapat melemahkan hati untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena maksiat, pengagungan hati kepada Allah semakin rendah dan semakin melemah. Kemudian hati itu akan merendahkan atau melemahkan pengagungan serta wibawa terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan ini pasti akan terjadi. Walau tamakkana waqarullah wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lamma tajarra'a 'ala ma'asi. Seandainya hati seorang hamba itu memiliki keagungan yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka ia tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini nyata. Sebagai contoh, kita ambil amalan. Seseorang apabila mengagungkan suatu amalan dan mengetahui manfaatnya, mengetahui efek-efek baik dari amalan tersebut, maka ia akan berusaha terus-menerus untuk melakukan amalan tersebut. Seandainya seseorang mengetahui fadilah qiyamul lail, fadilah sholat malam, yang mana dari sholat malam seseorang akan hatinya akan tenang misalnya, kemudian seandainya dalam hari itu ia mendapatkan musibah tapi ia telah sholat malam, maka ia akan tenang terhadap musibah itu. Maka bagaimanapun keadaannya ia akan tetap melakukan sholat malam, karena di dalam sholat malam itu banyak fadilah dan banyak efek yang sangat mempengaruhi hati seorang hamba. Seandainya seseorang mengetahui kemuliaan puasa Senin Kamis, benar-benar mengetahui fadilahnya dan mengetahui sunnahnya dan lain sebagainya, pahalanya, maka ia akan selalu puasa Senin, dari hari Senin dan hari Kamis. Seandainya seseorang mengetahui kemuliaan puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid atau kemuliaan amalan-amalan lainnya, maka ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan amalan tersebut. Karena yang namanya motivasi dari diri seorang hamba itu tergantung pengetahuan seorang hamba terhadap amalan tersebut. Begitu juga apabila seseorang mengetahui keagungan Allah dengan sebenar-benarnya, maka ia tidak akan berani untuk durhaka kepada Allah, tidak akan berani untuk menginjak sedikit pun larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya keistiqomahan seorang hamba dalam makna hati Allah sesuai dengan kadar pengagungannya kepada Allah. Jadi orang itu bisa istiqomah karena sesuai dengan kadar pengagungannya. Semakin besar pengagungannya kepada Allah, maka semakin kuat istiqomahnya. Semakin rendah pengagungannya kepada Allah, maka istiqomah hanya sehari, 2 hari, hari ketiga sudah lemah lagi. Jadi sesuai dengan pengagungannya kepada Allah di hati seorang hamba. Apabila kadar pengagungannya lemah, maka kadar keistiqomahannya juga akan lemah. Jadi orang yang kuat istiqomahnya itu tentunya karena kuat pengagungannya kepada Allah. Jadi orang yang kuat pengagungannya kepada Allah, benar-benar mengagumi Allah, mereka tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, luar biasanya
mengagungkan Allah akan menguatkan hati untuk menaati perintah Allah. Kemudian bermaksiat kepada Allah juga akan mempengaruhi hati untuk merendahkan namanya pengagungan kepada Allah. Tapi ada sebagian orang yang dia mungkin tertipu dengan kemahamurahan Allah. Dia mengatakan, innama yahmiluni alal ma'asi husnul roja. Orang yang tertipu mengatakan, yang membuat aku bermaksiat kepada Allah itu bukan karena lemahnya pengagunganku kepada Allah, tapi karena murahnya Allah terhadap rahmatnya kepada hambanya. Karena itu aku berani bermaksiat kepada Allah. Maka ini termasuk tipu daya setan dan tipu daya iblis yang menjadikan seseorang bermaksiat kepada Allah dengan mengatakan rahmatnya Allah menjadikan aku bermaksiat kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, maka aku bermaksiat. Setelah itu nanti setelah maksiat aku taubat. Setelah maksiat aku taubat. Ada seseorang yang seperti itu dan tertipu dengan rahmat Allah. Dan ini termasuk tipu daya iblis. Dia hanya mengingat bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi lupa bahwasanya Allah syadidul adab, Allah syadidul iqab, Allah memiliki adab yang sangat pedih. Bisa jadi seseorang hamba bermaksiat kepada Allah lalu tidak diberikan taufik untuk bertobat. Setelah tidak diberikan taufik untuk bertobat, lalu Allah mencabut nyawanya, waliyadzubillah. Jadi salah satu efek buruk dosa dan maksiat adalah merendahkan pengagungan kepada Allah di dalam hati seorang hamba. Kemudian al-mutajahhiuna 'alal ma'asi ma qadarullah haqqa qadri. Orang yang berani bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya mereka tidaklah memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Karena Allah sudah memberikan nikmat, Allah sudah memberikan banyak nikmat di dunia untuknya, tetapi ia masih berani untuk bermaksiat kepada Allah dan berani untuk meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Maka salah satu efek buruk dosa dan maksiat, dan yang paling buruk adalah berefek ke dalam hati. Karena kalau maksiat itu sudah berefek ke dalam hati, maka keinginan seseorang untuk bertobat itu semakin rendah, bahkan menghilang sama sekali. Itu salah satu efek buruk dosa dan maksiat. Kemudian dijelaskan lagi efek yang ke-29. Jadi efek ke-28 dan ke-29 ini masih ada kaitannya. Bahwasanya efek ke-29 menjelaskan maksiat itu yarfa'ullahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi. Allah mencabut wibawa seorang pendosa dari hati-hati setiap makhluk, dari hati-hati manusia yang lain. Dia wibawanya di mata yang lainnya jatuh dan turun. Dari sini namanya adalah al-jazau min jinsil amal, bahwasanya akibat itu sesuai dengan perbuatannya. Jadi hadiah atau pemberian itu sesuai dengan perbuatan seorang hamba. Kemudian yahunu alaih, bahkan tidak hanya menghilangkan wibawanya, tapi malah meremehkannya, diremehkan oleh orang-orang lain. Wa yastakhifunahu, meremehkan dan merendahkannya. Kama hana alaihi amru wastakhaffa bi. Hal ini sebagaimana dia meremehkan perintah Allah, maka manusia yang lain juga meremehkannya. Hal ini sebagaimana dia menghilangkan pengagungan kepada Allah di dalam hatinya, maka orang-orang lain juga hilang pengagungan terhadap dirinya. Jadi sudah tidak respect lagi, tidak berwibawa lagi di hadapan manusia. Kemudian dijelaskan ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhun nas. Seberapa besar seorang itu mencintai Allah, maka sebesar itu orang-orang lain mencintai dirinya. Jadi semakin besar orang itu mencintai Allah, maka semakin besar orang-orang lain mencintai dirinya. Wa ala qadri khaufihi min Allah yakhaful khalqu.
Dan seberapa besar dia takut kepada Allah, maka sebesar itulah orang-orang lain segan kepadanya. Semakin besar dia takut kepada Allah, maka semakin segan orang kepadanya. Wa ala qadri ta'dhimihi lillah wa hurmatihi yu'dhimuhun nas. Dan seberapa besar dia mengagungkan Allah, maka sebesar itu pula ia dihormati manusia. Ini sama seperti tadi, al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya akibat itu sesuai dengan perbuatannya. Jadi ketika ia semakin besar mencintai Allah, maka semakin besar ia dicintai pada para manusia. Semakin besar ia takut kepada Allah, maka semakin besar orang segan kepadanya, tidak diremehkan orang lain. Dan semakin besar ia mengagungkan Allah, maka semakin besar juga ia dihormati oleh orang-orang yang lainnya. Ini termasuk al-jaza' min jinsil amal. Jadi yang namanya perbuatan atau hasil itu sesuai dengan perbuatan seorang hamba. Kemudian dijelaskan bagaimana mungkin seorang hamba ingin dihormati orang lain, ingin diagungkan orang lain, ingin martabatnya tidak diinjak-injak orang lain, tapi ia tidak pernah mengagungkan perintah Allah, tidak pernah namanya mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan tidak ada di dalam hatinya pengagungan terhadap Allah dan pengagungan terhadap perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin ia seperti itu lalu diminta dan dia minta dan berharap supaya orang-orang menghormatinya, orang-orang mengaguminya, dan orang-orang supaya segan kepadanya. Dan ini tidak hal yang tidak mungkin. Mungkin kemarin dijelaskan sebelumnya bahwasanya ada orang yang sebenarnya dia bermaksud kepada Allah, kemudian dia banyak dosa, bahkan mungkin orang itu tidak muslim dan dia kafir, tapi kok banyak orang mengagungkannya, banyak orang hormat kepadanya. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, pada dasarnya orang itu bukan hormat kepadanya, bukan mengagungkannya, dan bukan menghormati atau mengagungkan kewibawaannya, tapi pada dasarnya orang tersebut takut kepadanya karena dia memiliki kedudukan di hadapan masyarakat, dia memiliki kedudukan di hadapan negaranya, atau mungkin seandainya ia tidak dihormati, maka ia akan berbuat zalim kepadanya. Jadi pada dasarnya di hati tidak dihormati, tapi dihormati hanya sebagai zahir saja. Berbeda dengan para ulama. Para ulama di hadapan orang-orang lain itu sangat dihormati, zahiran wa batin. Zahirnya dihormati dan batinnya juga dihormati. Sementara mungkin raja-raja atau pemimpin-pemimpin orang kafir itu dihormati secara zahirnya saja, sementara di batinnya tidak dihormati sama sekali. Dia dihormati karena takut seandainya ia mendapatkan kezaliman apabila tidak dihormati kepada orang tersebut. Itu efek yang ke-29. Kemudian kita masuk efek yang ke-30. Efek dosa yang ke-30, beliau menjelaskan bahwasanya al-maksiyatu tastad'i nisyanallahi li'abdi. Sesungguhnya maksiat menjadikan orang itu dilupakan oleh Allah. Maksiat menjadikan seseorang itu dilupakan oleh Allah. Sebelumnya kita ambil dulu pengertian bahwasanya lupa, apabila lupa ini dikaitkan kepada Allah, bukan berarti Allah itu lupa sebagaimana lupanya manusia. Kalau manusia lupa itu memang karena tabiat manusia adalah pelupa. Sementara Allah maksudnya lupa di sini adalah at-tarku adalah meninggalkan. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan kepada temannya yang lain, udah lupakan saja dia, maksudnya tinggalkan saja. Sementara kalau kadang-kadang kita lupa, itu memang benar-benar nggak tahu. Tapi kalau Allah yang lupa, bukan berarti Allah itu lupa atau nggak tahu, tapi Allah meninggalkannya. Karena di dalam kamus-kamus bahasa Arab, lupa itu ada makna yang lain, yaitu meninggalkan atau diabaikan oleh Allah. Jadi orang yang bermaksiat kepada Allah, maka ia akan diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita lihat bahwasanya orang-orang soleh
Yang beriman kepada Allah ketika mendapat musibah, maka dia sudah dalam keadaan tenang. Dia akan dalam keadaan tenang dan berdoa kepada Allah dan yakin Allah akan menolongnya. Akhirnya karena imannya dia, karena amal solehnya dia, dan karena yakinnya dia, maka ia akan benar-benar ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika mendapat musibah di hatinya atau di hartanya atau di keluarganya, maka ia tidak punya sandaran ketika itu, tidak punya penolong ketika itu. Ketika seseorang di dalam hatinya tidak ada penolong, kepada siapa aku akan meminta tolong, kemudian dia mendapat musibah, maka pada saat itulah ia akan benar-benar berada di dalam keadaan yang sangat kacau. Maka sampai-sampai banyak orang tidak beriman kepada Allah ketika mendapatkan musibah yang luar biasa, karena tidak ada sandaran, maka banyak dari mereka yang bunuh diri, atau banyak dari mereka yang sampai mungkin minum khamar, berzina, dan ke tempat-tempat yang penghibur lain. Setelah selesai dari tempat penghibur itu, maka dia akan istilahnya gundah gulana lagi, galau lagi. Seperti itulah apabila orang-orang jauh dari Allah. Sementara orang-orang soleh, orang-orang yang sudah yakin kepada Allah, ketika mendapatkan musibah, maka ia dalam keadaan sangat tenang. Bahkan dijelaskan, dahulu ada orang yang ia sakit lumpuh komplikasi. Ia selama 4 tahun tidak keluar dari rumahnya karena sakit lumpuh. Hal ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badali hafizahullah. Diceritakan ada seorang orang soleh yang ia lumpuh, tidak bisa keluar dari rumahnya lebih dari 4 tahun. Bahkan di dalam rumahnya ia ditutupi oleh 4 tembok. Maksudnya ya udah di dalam rumah yang paling dalam. Jadi masuk ke rumah, ada ruangan lagi di kamar yang paling dalam. Selama 4 tahun tidak keluar. Orang-orang kasihan dalam keadaannya. Tapi ketika ditanya bagaimana keadaan, kefaham. Ditanya keadaanku adalah seakan-akan aku orang paling bahagia di negeri ini. Aku orang yang paling kaya di Arab Saudi. Padahal dia dalam keadaan sakit, tidak bisa apa-apa, dan lumpuh dan komplikasi. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya dosa ini mengampuni, sakit ini mengampuni dosa. Kemudian apabila aku sakit bisa lebih banyak berzikir kepada Allah. Apabila aku sakit maka keyakinanku kepada Allah semakin bertambah. Berbeda dengan orang yang mungkin sakit dalam keadaan ia tidak yakin kepada Allah. Dia hanya lihat sakitnya ini, hanya ingin kapan sembuh, cepat sembuh, dan lain sebagainya. Tidak meyakini di dalam hatinya bahwasanya penyakit ini akan mengangkat dosa-dosa kita. Apabila dosanya sudah habis, maka akan mengangkat derajat-derajat kita. Begitulah keyakinan sebagian ulama bahwasanya penyakit itu bisa mengangkat derajat. Dan dulu dijelaskan, sebagian ulama mengatakan sesungguhnya sakit yang paling aku cintai adalah demam. Karena sakit demam itu penyakitnya menjulur ke seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, menjulur ke seluruh tubuh. Dan setiap sendi yang merasakan sakit, maka itu mengangkat namanya dosa. Dan ada sebagian ulama ketika beberapa tahun dia nggak merasakan sakit, ia mengevaluasi diri, ini kenapa kok nggak pernah merasakan sakit? Apakah Allah sudah meninggalkanku, dosa-dosaku nggak diangkat dengan penyakit, atau karena kenapa dia tidak sakit beberapa tahun, malah mengevaluasi diri sendiri. Tentunya bukan berarti kita berharap untuk sakit, tapi di sini para ulama saking besarnya iman mereka menganggap bahwasanya musibah itu bisa jadi sebagai pengangkat derajat dan sebagai pengangkat dosa. Tidak hanya di musibah ibadah, bisa juga musibah di harta, musibah di keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan bahwasanya namanya dosa itu dapat menjadikan Allah melupakan hambanya, atau Allah meninggalkan hambanya, dan ia ditinggalkan oleh Allah, kemudian diberikan atau dilemparkan kepada setan-setan. Akhirnya yang menolong dia adalah setan-setan, dan setan bukannya menolongnya, malah menjadikannya semakin putus asa. Kemudian dijelaskan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah,
lupa kepada Allah, kemudian Allah menjadikan dirinya lupa kepadanya. Dari ada kata-kata fa'ansahum anfusahum, Allah menjadikan dirinya lupa kepada dirinya sendiri. Maksudnya dia menjadikan dirinya lupa kepada dirinya sendiri, ia lupa terhadap maslahat dirinya sendiri. Ansahu masolihah, ansahu masolihah, dia melupakan maslahat dirinya sendiri. Wa ma yunjiha min adabi, dan ia melupakan sesuatu yang dapat membebaskan dari adab-adab kepada Allah. Maksudnya maslahat kepada dirinya adalah mengamalkan amal soleh dan meninggalkan amal buruk. Karena amal soleh adalah satu-satunya maslahat di dunia dan di akhirat. Satu-satunya maslahat di dunia dan di akhirat adalah amal soleh. Maka Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti mengatakan, ketika sholat maka usahakan jangan terlalu terburu-buru, karena nanti di akhirat waktu sholat itulah salah satu-satunya waktu yang kita pegang untuk melaporkan kepada Allah. Jadi ketika sholat jangan kita sampai terburu-buru. Begitu juga dengan amal-amal sholat. Jadi waktu yang bisa kita andalkan nanti di akhirat adalah waktu-waktu ketika kita beramal sholat kepada Allah. Nah, maka orang yang lupa kepada Allah, Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Akhirnya ia lupa untuk melakukan maslahat-maslahat untuknya di dunia dan di akhirat. Salah satu maslahatnya ya tentunya sholat, zakat, puasa, dan amal-amal soleh. Dan maslahatnya lainnya adalah meninggalkan keburukan dan meninggalkan maksiat. Maka dari sini kita lihat bahwasanya seluruh umat muslim, ini umat muslim ya, bukan seluruh manusia. Karena kalau kita lihat mayoritas, kita lihat dari seluruh mayoritas manusia di dunia, umat muslim itu lebih sedikit daripada yang non muslim. Dan dari sejumlah umat muslim yang banyak, yang melaksanakan sholat lebih sedikit daripada yang meninggalkan sholat. Dan dari yang melaksanakan sholat, yang khusyuk lebih sedikit daripada yang tidak khusyuk. Maka nanti ada efek selanjutnya adalah al-ihsan. Jadi ihsan itu kalau kita lihat lingkaran paling kecil ihsan, lingkaran di atas ihsan ada iman, lingkaran di atas iman ada Islam. Jadi jumlah Islam itu lebih banyak daripada iman dan ihsan. Orang yang ihsan adalah orang yang benar-benar khusyuk dalam sholatnya, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Itulah orang-orang ihsan. Seluruh umat muslim itu sepakat bahwasanya setelah meninggal itu ada neraka dan ada surga. Namun dari mereka yang melaksanakan perintah itu atau yang melaksanakan perintah Allah dan yang menjauhi larangannya hanya sedikit, tidak banyak. Dan seluruh umat muslim sepakat bahwasanya sholat itu adalah kewajiban. Namun yang melaksanakan sholat itu tidak lebih banyak daripada yang meninggalkan sholat. Mungkin di Indonesia bahkan di negara-negara lain juga bisa dikatakan seperti itu. Yang melaksanakan sholat mungkin tidak bisa lebih banyak daripada yang meninggalkan sholat. Padahal mereka sudah tahu dan sudah mengerti. Tapi karena Allah menjadikan dirinya lupa terhadap kemaslahatan dirinya, maka dia tidak melakukan kebaikan tersebut, tidak melakukan kewajiban tersebut, bahkan malah melanggarnya. Waliyadzubillah. Kemudian wal qiyamu bi amrihi fatarul asi muhmilan li masalihi nafsihi mudayyan. Maka kita lihat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu ia meremehkan maslahat dirinya, maslahat di dunia dan di akhirat, dan ia menyia-nyiakannya. Jadi benar-benar menyia-nyiakan kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Kemudian qad aghfalallahu qalbahu an dzikri. Akhirnya Allah menjadikan dirinya ghaflah atau lalai terhadap zikir-zikir kepada Allah.
dalam 24 jam ia menjadikan dirinya, Allah menjadikan dirinya lalai terhadap zikir-zikir kepada Allah. Memang yang namanya surga itu bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka itu juga bertingkat-tingkat ke bawah. Maka orang yang zikir kepada Allah, ada yang dalam 24 jam ia benar-benar full dalam 24 jam itu zikir kepada Allah. Bahkan sampai tidurnya pun zikir kepada Allah. Dijelaskan bahwasanya apabila seseorang itu sebelum tidur berwudu, kemudian melafalkan zikir-zikir subhanallah 33 kali, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 33 kali, dan la ilaha illallah 34 kali, kemudian ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, semua zikir dilaksanakan, atau setidaknya apabila tidak bisa semuanya, setidaknya setengahnya atau sepertiganya, atau setidaknya wudu sebelum tidur, maka orang itu akan dijaga oleh malaikat, dan malaikat beristighfar kepadanya selama dia tidur. Allahumma ighfirlah. Maka dalam tidur dia dianggap berzikir kepada Allah. Ketika bangun dia zikir kepada Allah. Qiyamul lail, setelah qiyamul lail salat subuh, kemudian zikir pagi, zikir sore, dan seterusnya. Maka dalam 24 jam itu ia full berzikir kepada Allah. Ada sebagian orang yang zikir kepada Allah hanya ketika sholatnya saja. Bahkan tapi ada sebagian orang yang sama sekali dalam harinya tidak pernah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Maka bertingkat-tingkat yang namanya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang dijadikan lupa terhadap dirinya, Allah menjadikan dirinya untuk lupa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu apabila seandainya seseorang mengatakan astagfirullah dalam 1 menit, itu bisa mendapatkan sekitar 30 kali apabila full astagfirullah, bahkan mungkin bisa lebih. Ketika ditambah 2 menit berarti 60 kali. Misalnya 5 menit berarti dikalikan 5, dan seterusnya. 10 menit berarti dikalikan 10. Bahkan Nabi SAW di dalam 1 hari istighfar lebih dari 100 kali. Tapi ada sebagian kita mungkin yang dalam sehari saja tidak mengucapkan astagfirullah sama sekali. Jadi ini tentunya tentang taufik dari Allah Azza wa Jalla, dan tentang bagaimana ia mengagungkan zikir-zikir kepada Allah, dan tentang seberapa besar ia mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, a'dhamul uqubat nisyanul abdi li nafsi. Termasuk atau salah satu termasuk hukuman yang paling besar dari Allah adalah Allah menjadikan dirinya lupa terhadap kemaslahatan untuk dirinya. Kemudian wa ihmalihi lah, kemudian menjadikan dirinya meremehkan maslahat terhadap dirinya sendiri. Kemudian menjadikan ia tidak bisa berzikir kepada Allah di dalam hari-harinya. Ya seakan-akan ia benar-benar melupakan Allah dalam hari-hari. Maka ada sebagian syair mengatakan, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadun wa ma min Allahi idza dhayya'tahu 'iwad. Segala sesuatu apabila Anda kehilangannya maka akan ada gantinya. Segala sesuatu apabila kita kehilangannya maka akan ada gantinya. Sebagai contoh, Ibrahim ketika ingin menyembelih Ismail diganti. Ayub alaihissalam ketika kehilangan keluarganya diganti. Nabi SAW ketika kehilangan tempatnya atau negaranya Mekah diganti dengan Madinah yang ketika itu sudah banyak orang Muslim dan banyak yang namanya semua ketika kita kehilangan maka akan banyak gantinya. Tetapi ketika Anda kehilangan Allah maka tidak ada gantinya. Ketika kita kehilangan Allah tidak ada gantinya. Ketika kita dalam sehari tidak mengingat Allah tidak ada gantinya. Udah gak ada tempat bersandar lagi. Ketika kita dalam hidup kita tidak beribadah kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, udah kita tidak punya tempat bersandar lagi selain Allah. Jadi ketika kita dalam hidup kita kehilangan semuanya selain Allah masih ada gantinya. Tapi kalau dalam hidup kita kehilangan Allah udah gak ada gantinya. Dalam hidup kita sudah kehilangan takwa maka sudah tidak ada gantinya lagi. Karena satu-satunya tempat bersandar, satu-satunya tempat meminta tolong adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau semuanya hilang,
tapi Allah nggak hilang, maksudnya dalam diri kita, dalam hati kita masih ada Allah, maka kita masih kuat untuk menjalankan hidup ini. Dan banyak kisah-kisah yang mana orang itu bertubi-tubi mendapatkan musibah, tapi karena ia taat kepada Allah maka dan takwa kepada Allah, maka seakan-akan musibah tersebut tidak ada. Kemudian dijelaskan, man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Misalnya meninggalkan harta haram karena Allah, meninggalkan pekerjaan haram karena Allah, meninggalkan riba karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik daripadanya. Karena tentunya semua di dunia ini adalah milik Allah, dan Allah Maha Kaya untuk menggantikan semuanya. Allah Azza wa Jalla yu'awwidu an kulli syai'in. Sesungguhnya Allah bisa mengganti segala sesuatu, bahkan mengganti yang lebih baik. Ma siwahu wa la yu'awwidu anhu syai'. Tetapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan keberadaan Allah. Seperti itulah apabila seseorang sudah bermaksiat kepada Allah, maka efek yang sangat luar biasa dan sangat parah adalah efek yang terjadi kepada hati seorang hamba. Kalau kita lihat efek-efek yang terjadi kepada banyak para ulama itu terjadinya hanya kepada badannya saja, hanya kepada mungkin karena maksiat sakit, karena maksiat tali sendalnya putus, karena maksiat kehilangan hartanya, karena maksiat istrinya jadi durhaka kepadanya, karena maksudnya bukan durhaka secara global ya, maksudnya tidak taat kepadanya dan sulit diatur, karena maksiat tunggangannya jadi sulit untuk diatur. Kita lihat kebanyakan dari mereka mendapatkan efek buruk dari dosa dan maksiat hanya di secara zahir, hanya di materi saja. Tapi perlu diketahui bahwasanya efek buruk dosa dan maksiat yang paling besar adalah terjadi kepada hati seorang hamba. Kemudian efek yang ke-31 dari maksiat adalah annaha tukhrijul abda min dairatil ihsan. Dosa dan maksiat bisa mengeluarkan seorang hamba dari lingkaran ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ada 3 derajat beragama. Yang pertama Islam. Kalau sudah Islam, semakin kokoh lagi Islamnya maka masuk ke iman. Apabila imannya semakin kokoh lagi maka masuk ke ihsan. Ihsan itu salah satu contohnya atau salah satu tanda-tandanya adalah seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan ia melihat Allah. Dan apabila ia tidak bisa melihat Allah, maka ia mengetahui bahwasanya Allah itu benar-benar melihatnya. Jadi di segala sesuatu di dalam dirinya, di dalam 24 jam ia tidak bermaksiat kepada Allah dan selalu berusaha untuk berbuat baik atau beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya derajat ihsan juga memiliki derajat-derajat. Derajat ihsan itu ada derajat yang paling tinggi. Tentunya ihsan yang paling tinggi adalah ihsannya para nabi dan rasul. Jadi maksiat dapat mengeluarkan seorang hamba dari daerah ihsan, dari lingkaran ihsan tersebut. Kemudian ia tidak mendapatkan namanya pahala-pahala orang-orang yang ihsan. Apabila seseorang sudah masuk ke dalam lingkupan ihsan, maka lingkupan ihsan ini menghalangi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan sampai ia dalam keadaan benci terhadap maksiat. Benci. Jangankan melakukan maksiat, ia melihat maksiat saja sudah benci. Maka apabila seseorang sudah melakukan maksiat, dia sudah keluar dari daerah ihsan. Apabila sudah keluar dari daerah ihsan, maka ia masuk ke daerah iman.
yang lebih global daripada ihsan. Nanti apabila sudah masuk ke daerah iman dan masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla lagi, dia akan keluar dari daerah iman ke daerah atau ke lingkaran Islam. Hanya sekedar Islamnya saja. Jadi bisa dikatakan namanya saja Islam, tapi amalan-amalannya, bahkan hatinya atau bahkan zahirnya sama sekali tidak menunjukkan dirinya itu Islam. Apabila seseorang di dalam Islamnya itu pun masih banyak maksiat, masih banyak durhaka kepada Allah, maka ditakutkan dan bisa jadi dia keluar dari daerah Islam itu sampai keluar dari Islam waliyadzubillah. Maka banyak para ulama menjelaskan ada beberapa namanya tingkatan-tingkatan Islam itu dan tingkatan-tingkatan maksiat yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Salah satunya contohnya adalah menjadikan agama lain itu sama dengan keadaan agama Islam. Semua agama itu sama. Itu bisa membatalkan keislaman seseorang waliyadzubillah. Itu efek dosa yang ke-31. Yang terakhir, efek dosa yang ke-32 adalah seseorang akan kehilangan pahala-pahala orang beriman dan kehilangan kekuatan-kekuatan orang beriman apabila melakukan maksiat. Karena orang beriman itu banyak janji-janji Allah kepada orang-orang beriman. Ketika orang beriman tersebut bermaksiat, kemudian tidak lagi beriman kepada Allah, keluar dari daerah ihsan, maka dia tidak mendapatkan pahala-pahala atau kekuatan-kekuatan atau benteng-benteng orang-orang beriman. Salah satu contoh benteng-benteng orang beriman adalah Allah menjadikan pembela bagi orang-orang beriman. Ketika ada yang menyakiti orang beriman, Allah akan menjadikan atau membelanya. Maka ada hadis kursi, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, wali-wali Allah, maka aku mengizinkan untuk perang kepadanya. Itu hadis sahih. Tentunya kalau kita lebih spesifik lagi siapa itu wali-wali Allah, itu tentunya banyak pembahasannya. Tentunya yang wali-wali Allah secara global adalah orang-orang yang menjalankan semua kewajibannya kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan juga menambah namanya amalan-amalan sunnahnya kepada Allah. Itu termasuk wali-wali Allah. Jadi apabila kita lihat orang mengaku wali Allah, orang mengaku sebagai wali Allah tapi tidak mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, maka itu sebenarnya bukan wali Allah, hanya sebagai pengakuan belaka saja. Karena ulama menjelaskan wali-wali Allah itu amalannya sesuai sunnah Nabi SAW dan sama sekali tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah. Ada orang mengaku wali Allah, kemudian nggak sholat, aku sholatnya di Mekah. Kok nggak datang Jumatan, aku Jumatannya di Mekah. Katanya, anak-anak Jumatannya sambil merem, Jumatannya di Mekah. Padahal kalau di sini jam 12, di Mekah itu masih jam 9. Aku sholatnya di Mekah. Oh, aku karena sudah zikir kepada Allah, maka sebenarnya aku sudah sholat. Kemudian dia mengatakan, aku itu sudah diangkat oleh Allah kewajiban-kewajiban kepada diriku, maka Allah mengizinkan aku untuk tidak sholat. Dan itu banyak sekali dan bisa dikatakan tersebar di Indonesia dai-dai yang seperti itu, ngaku-ngaku sebagai wali Allah tapi meninggalkan banyak namanya perintah-perintah Allah, bahkan melakukan kehalaman-kehalaman waliyadzubillah. Mungkin ini salah satu atau beberapa efek dosa dan maksiat yang mungkin nanti kita lanjutkan ke efek ke-32 dan selanjutnya. Apabila ada tambahan atau sanggahan bisa dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Syukran. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi